pertama bertemu dengan saya dari hari pertama, kedua, dan ketiga walaupun singkat. Saya pengen satu-satu dari kalian saya sebutin ya, berurutan supaya semuanya bisa menyampaikan sesuatu. Testimoni lah, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan. Silakan dari layar saya ya. Pertama dari layar saya, Fitra, silakan. Fitra, apa yang dirasakan setelah ketemu saya secara Zoom dari hari pertama, kedua, dan ketiga agenda satu ini? Silakan. Sebenarnya makasih Pak. Jadi kalau untuk kelas selama 3 hari ini sih ini ya Pak, enak kelasnya kayak santai, terbuka gitu. Jadi saya mau nanya juga nggak takut gitu. Bapaknya juga kayak menerima dengan baik gitu. Terus kalau dari segi materinya, enaknya itu nggak banyak yang terlalu teoritis gitu. Tapi emang mostly itu isinya adalah prakteknya kan. Dalam prakteknya kayak gini gitu. Jadi lebih kebayang gitu Pak. Oke, terima kasih Fitra. Sekarang Arif Kuku, silakan. Izin Pak. Siap. Kalau dari saya ada 2 sih yang saya tangkap paling banyak. Itu pertama, dalam menjalankan tugas kita selalu lihat value utamanya itu apa. Itu satu. Dan Bapak juga menekankan di situnya kan. Terus yang kedua sama ini sih Pak, dalam mengerjakan tugasnya yang kayak kita harus bisa lincah gitu. Soalnya kan banyak kayak kelompok dan angkatan lain tuh tugasnya sudah dikasih dari awal semua, jadi mereka bisa manage dengan mudah. Kalau kita kan kayak seperti yang kemarin gitu, baru dikasih pagi, malam harus diselesaikan. Terus baru bisa uploadnya juga di Bapak, kayaknya itu Bapak setting supaya sengaja saya setting supaya agak dekat dengan deadline gitu. Jadi kita juga seperti poin Bapak tadi sih, jadi terpaksa dalam tanda kutip untuk belajar bagaimana bisa lincah sebagai pegawai gitu Pak. Terima kasih. Siap. Makasih Arif. Jadi agile ya. Jadi memang sengaja saya telat untuk upload tugas-tugasnya biar kalian fokus dulu apa yang bisa kalian kerjakan. Tapi ikhlas, syukur, sabar, no blame others, trust, no blame others, solution oriented, ya kan? Kan value-nya yang kalian dapat karena kalian mengikuti proses. Ingat, nanti pimpinan kalian berubah-ubah karakternya ya. Bisa yang kayak saya sengaja, bisa dari awal jelas ya kan. Ada yang nggak jelas tengah-tengah, ada yang nggak jelas akhirnya, ada yang jelas dari awal gitu. Itu yang akhirnya kita harus bisa dancing. Oke? Makasih Arif. Silakan Paras Ayu. Kalau testimoni saya sebenarnya senang banget sih Pak sistem yang kayak gini. Maksudnya kita nggak dikasih suatu acuan. Maksudnya kan ada indikatornya, kita harus bisa apa setelah kelas ini. Cuma kita nggak dikasih penjelasan deskripsi tugas itu yang terlalu detail, yang harus ada paksaan banyak ini gitu. Kita dikasih bebas gitu Pak, mau ngapain aja. Yang penting tugasnya selesai kan gitu kan Pak intinya. Nah itu saya senang banget beneran ya Pak. Kayak saya kan di kantor sama CPNS yang lain, terus ngelihat mereka tuh kayak stressful gitu, benar-benar ngerjainnya stressful, nggak enjoy. Sedangkan saya tuh merasa beruntung banget dapet tutor Pak Denny tuh kayak ya Allah, mau ngapain aja terserah saya, mau nulisnya misalnya makalah, mau pakai cover kayak, mau pakai tulisan bab kayak, mau cuma tulisan doang kayak, saya terserah gitu. Saya nggak peduliin yang lain juga kayak gimana gitu, karena nggak ada acuannya. Yang penting kita jadi be yourself gitu Pak, jadi diri saya sendiri. Nilainya juga kan tanggung jawab ke saya sendiri, jadi orang lain tuh nggak ada, saya nggak sikut-sikutan lah gitu sama yang lain. Saya ngerasanya seperti itu, nggak ada kompetisi yang menjatuhkan seperti itu. Jadi standar tutor ada tinggi banget, jadi kalau buat ganti ke agenda 2, 3, 4 tuh saya udah deg-degan, ya Allah ntar gimana ya. Tapi ya udah, bismillah. Oke, makasih Paras. Yang penting ini saya memberikan contoh aja buat kalian bagaimana supaya kalian nanti jadi pimpinan atau mengingatkan pimpinan, Pak, bagaimana supaya kita nyaman Pak, dan kita ngejar hasilnya Pak, jangan administrasi saja, karena ya itu yang penting hasilnya ya. Tapi nggak apa-apa, terima siapapun tutornya, siapapun coachnya, yang penting kita bisa dancing ya, santai. Nggak ada yang sama kan di dunia ini, nggak ada yang sama. Anak kembar siam juga ada bedanya kan. Simple aja. Jadi balik lagi, bagaimana kitanya ke orang lain, bukan bagaimana orang lain ke kita. Oke? Makasih Paras. Oke, Akita, Audiola. Kalau dari saya, menurut saya selama 3 hari ini tuh proses belajarnya tuh menyenangkan banget karena nggak merasa tertekan
tertekan, nggak merasa apa ya digurui, tapi kayak mendapatkan ilmu yang secara kayak alamiah gitu. Jadi santai, menyenangkan, terus juga ngerjain tugasnya juga enjoy gitu, nggak merasa tertekan sama sekali. Senang, alhamdulillah. Makasih ya kita. Senang. Saya juga senang kalian hadir semua. Dan sekalian menyelesaikan tugas saya. Yang saya nggak senang tugasnya nggak selesai. Oke, makasih ya kita. Oke, Mareta, silakan Mareta. Iya Pak, testimoni dari saya juga sama kayak yang lain. Saya merasa senang dan nggak tertekan selama pembelajaran dari Pak Denny. Terus juga yang penting kan ya value dan nilainya tersampaikan, nggak yang Bapak menyampaikannya dengan fun dan nggak membosankan gitu, dan mencontohkan value-value-nya itu dari praktek langsung. Jadi kita bisa lihat contoh langsungnya itu di Bapak gitu, nggak yang cuma teori aja. Jadi kita bisa mencontoh langsung gitu. Makasih Mareta. Mudah-mudahan tidak membuat saya jumawa ya. Senang saya dipuji-puji. Terima kasih. Utama silakan. Nah ini calon presiden nih. Wow. Utama silakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan banyak masukan-masukan baik dari pengalaman Bapak yang panjang pastinya Pak. Jadi Bapak juga memberikan keleluasaan pengerjaan tugas dari kita nyaman, dan ya, semoga saya bisa dari kali ini bisa maksimal Pak untuk melaksanakan aktualisasi ya. Gitu Pak. Makasih Utama. Jangan lupa komunikasi dengan yang lain ya, biar lebih lebih ice breakingnya lebih mantap ya. Jadi bagaimana senyumnya, latihan senyum nih Utama, harus latihan senyum nih. Jarang senyum nih. Susah senyum Utama, tapi nggak apa-apa, karakternya luar biasa, tegas. Oke, Irfan, silakan Irfan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk testimoni yang saya dapatkan selama di kelas ini, menurut saya Pak Denny itu mengajarkan kita mengenai kreativitas, tapi kreativitas yang juga dibatasi karena kita ASN itu dibatasi dengan aturan. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan, menurut saya pelajaran yang saya dapat, itu kapan kita harus kreatif, kapan kita harus taat pada aturan. Itu tercermin dari seperti pengerjaan tugas dan bebaskan. Nah, sementara untuk taat pada aturan itu diberikan deadline atau waktu, itu kita harus taat. Jadi dari dua poin itu dan juga pendekatan yang cukup pragmatis, menurut saya itu saya dan teman-teman sekelompok di sini merasa mungkin beruntung untuk dapat tutor dengan Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Wah, makasih Pak Irfan. Saya juga beruntung dapat teman-teman milenial yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap silaturahmi ya. Oke, jangan sungkan-sungkan diskusi dengan saya tentang pengalaman saya di birokrasi. Saya akan jawab selagi saya ada jawaban dan saya punya waktu. Saya usahakan punya waktu. Kalau nggak ada jawaban, paling saya ingatkan. Silakan Irfan nyari di Google, jawabannya ada semua. Ya kan? Oke, Dwi Jaya, silakan Dwi Jaya. Izin Pak, Iya. testimoni terhadap pembelajaran 3 hari ini. Saya dari awalnya sih saya Pak, cukup deg-degan ya untuk mengikuti Latsar ya. Tapi sewaktu ketemu tutor seperti Pak Denny, jadi saya memiliki perspektif yang berbeda gitu Pak terhadap pengajar yang saya takuti sebelumnya tadi. Jadi pas pembelajaran juga santai, tapi materinya tetap daging semua Pak. Daging semua, alhamdulillah. Iya. Itu sih sama Pak Denny juga suka nyelipin kata-kata motivasi gitu ya. Jadi itu berpengaruh sih untuk kedepannya gitu. Terima kasih Pak. Makasih Pak Wijaya. Ingat, Indonesia itu sehebat-hebatnya kalian tetap dianggap biasa sama swasta. Itu tantangan kita bersama ya. Tantangan saya dengan kalian, bagaimana saya yang senior sama kalian yang junior berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa membalikan fakta ya, bahwa kita tidak bisa diremehkan. Terima kasih Wijaya. Silakan terakhir Immanuel. Sesuai layar saya terakhir ya. Baik Pak, terakhir lagi Pak. Ya, kalau dari saya Pak, awalnya saya orang yang tidak setuju untuk Zoom meeting Pak. Saya lebih setuju untuk
di kelas tersebut. Tapi ternyata setelah dapat bapak ini ternyata langsung meeting ini seperti nonton podcast. Wah, bener-bener ternyata wah nggak sesuai yang didugaan lah. Kayaknya kirain Pak dia suara sebelumnya itu kayak kayaknya kayak kakek-kakek kayak dosen kita. Ternyata enggak, dan hal-hal yang Bapak sampaikan seperti di WhatsApp itu Pak, bisa cerita-cerita gitu, itu malah poin-poin penting yang kita dapetin sih Pak. Saya lebih kayak wah ini harusnya hal yang baik, nggak perlu textbook. Mungkin itu sih Pak dari saya Pak. Terima kasih Manuel. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap lebih maksimal lagi sebenarnya. Memang podcast podcast atau sama Zoom ini terbatas, tapi saya berharap suatu saat kita ketemu biar lebih enak lagi, karena komunikasi yang paling efektif sebenarnya kalian bisa melihat body language-nya, intonasinya, dan volumenya, dan kita bisa lebih panjang waktunya kan gitu ya. Saya berharap suatu saat mudah-mudahan saya bisa ketemu kalian, diskusi baik formal atau informal. Dan sekali lagi tanggung jawab kita sudah masuk ke birokrasi, bagaimana kita meningkatkan kepada pelayanan, bagaimana sikap perilaku kita dan bela negara kita bukan selalu dengan senjata, tetapi dengan kreativitas kita dan inovasi kita, supaya masyarakat lebih nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Hidup itu melayani, bukan dilayani. Jadi saya ini melayani kalian walaupun di Makassar. Ya, saya di Makassar nih, baru datang jam 10 malam. Jadi saya bagaimana caranya, nanti siang saya ngajar tentang standar pelayanan minimal tentang kesehatan di regional Kemendagri di Makassar. Pesertanya para tenaga kesehatan, ada juga Bapeda, ada Dinkes dan sebagainya. Sekali lagi ini kunci untuk kalian di birokrasi. Mumpung ketemu saya, bisa dicatat, bisa diingat. Pertama, di birokrasi itu kalian harus pelajari pertama tentang perencanaan pembangunan daerah. Ada yang namanya pokoknya perencanaan pembangunan daerah lah. Nanti breakdownnya ada RPJMD, ada RKPD, ada Rensa, ada Renja gitu, sampai DPA ya kan, dan sebagainya. Itu kalian bisa pelajari pelan-pelan. Nonton di YouTube saya juga bisa ya kan. Kedua, kalian harus paham tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada cash basis dan accrual basis, karena saya yakin kalian backgroundnya tidak semuanya keuangan, tapi bisa dipelajari ya selama kalian mau belajar ya. Ini sikap perilaku bela negara nih dalam birokrasi. Ketiga, kalian mempelajari tentang pengelolaan barang milik daerah ya, PBJ itu ya banyak kan ya, Arif ya, bagaimana rencana pembangunan daerah sampai pengelolaan barang milik daerah. Biasanya ada temuan BPK tuh karena barang milik daerah ya, aset-aset daerah. 4, bagaimana kalian memahami tentang review. Walaupun kalian bukan PPUPD, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, atau kalian bukan APIK, tapi kalian perlu tahu membaca itu. Siapa tahu nanti kan di rolling, dimutasi atau dipromosi kalian bisa jadi di inspektorat kan gitu kan. Kita nggak tahu kan, karena hak prerogatif di kepala daerah. Terakhir, kalian harus tahu bagaimana legal drafting, hierarki peraturan perundang-undangan. Karena apa? Kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada yang dari undang-undang, ada PP, ada permen, ada perda dan perkada. Yang jadi masalah sekarang, tidak semua perda atau perkada yang terbaru dan berlaku nyampe ke seluruh ASN. Itu tantangan. Sampaikan ke Biro Hukum, sampaikan ke Kominfo, sampaikan ke bagian pemerintahan, bagaimana caranya untuk tersampaikan semua perda dan perkada yang berlaku langsung ke seluruh ASN yang ada di DKI ya. Oke, itu saja, karena memang selama ini saya tanya pertanyaan yang sama, jawabannya sama semua. Tidak pernah Pak nyari sendiri. Memang bisa nyari sendiri di JDIH, tapi kan nggak semua tahu orang JDIH itu gimana. Lebih baik mempermudah supaya bagaimana tidak mencari sendiri, dan kalau nyari sendiri nemunya juga salah kan. Kita nyari masing-masing nemunya juga nggak bisa beda kan. YouTube kan beda, Google beda kan link-linknya. Nah, mudah-mudahan para pimpinan berpikir bagaimana semua ASN sebelum masyarakat tahu sudah diketahui perda dan perkada. Itu terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Sekali lagi jangan kecewa kalau dapat nilai kecil, kecewa kalau kalian tidak dapat value. Paham ya? Jangan ngejar juara, karena belum tentu juara itu akan menyenangkan. Tapi bagaimana kalian tenang. Hidup itu bagaimana
bukan bagaimana menang.